Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait data di Badan Pusat Statistik untuk melakukan baik itu prediksi ataupun clustering ya. Di channel Nur Nafiia. Ini yang saya tunjukkan di layar itu jadi pada saat saya mau membuat suatu sistem di sini, itu pertama saya cari datanya dulu ya, cari data. Nah, datanya itu awalnya itu di kemenperaf.go.id. Jadi awalnya itu saya mencari terkait data kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, itu awalnya ada di sini. Terus dalam bentuk PDF filenya. Tapi pada saat saya lakukan pengambilan data lagi, itu sudah tidak ada datanya. Saya hanya dapat data 2015 sama 2016. Akhirnya saya ngambil lagi di BPS, tapi beda. Kalau yang awalnya itu seperti ini. Nih, saya dapatnya yang 2015. Ini yang dari kemenpraf.go.id. Nah, dapatnya seperti ini, lengkap. Jadi ada nama kebangsaannya atau negara, kemudian pintu masuknya, dia masuk di pintu mana, terus jumlah, terus ada tahun, bulan. Jadi di Kemenpraf itu kemarin waktu awal dulu itu 2015 sampai 2019. Tapi saya baru download 2015 sama 2016. Nah, akhirnya saya bingung nih, loh kok datanya cuma segini. Terus akhirnya saya download dari BPS. Nah, kalau di BPS ini bisa dilihat ya di layar, ada yang berdasarkan kebangsaan, kemudian ada juga yang berdasarkan pintu masuk ya. Jadi ada dua modelnya, nanti berbeda. Saya tunjukkan dalam bentuk Excel. Yang ini adalah berdasarkan pintu masuk. Di situ menunjukkannya nanti mulai tahun 2017 sampai 2020, seingat saya. Ya, saya downloadnya 2017 sampai 2020. Tapi saya download sampai 2019. Nah, terus yang berdasarkan kebangsaan, model datanya seperti ini. Nah, ini bangsaan. Jadi model tabelnya kayak gini. Nah, kalau kita mau mengolah terus mau dilakukan misal saya buat dalam bentuk TXT keterangannya. Jadi data awalnya itu kan ada yang berdasarkan, saya tulis lengkap, data awal ada yang berdasarkan pintu masuk sendiri, itu mulai per bulan dan per tahun. Nah, ada juga yang berdasarkan kebangsaan itu juga per bulan, per tahun. Bisa dicek di sini ya Excelnya, atau nanti bisa download sendiri. Nah, kayak gini. Ini yang kebangsaan, mulai dari bangsa apa saja, lengkap ya, lengkap kayak gini, mulai dari per Asia sendiri, per itu sendiri, dan sebagainya. Nah, kayak gini. Nah, terus berdasarkan pintu masuk. Nah, kayak gini, berdasarkan pintu masuk. Misal kalau kita mau mengolah berdasarkan pintu masuk, misal saya ini berdasarkan ini, misalkan diolah, maka langkah pertama harus dibuat tabel dulu. Ini buat tabel, harus tahu per kolom atau per variabel. Nah, akhirnya saya buatlah kolomnya adalah bulan, kemudian tahun, karena di situ ada tahun 2017, 2018, 2019 kan berarti ada tahun kolomnya. Terus pintu masuk, terus jumlah. Nah, dari sini akhirnya nanti bisa dilakukan
baik itu di clustering ataupun di klasifikasi ya, itu bisa. Nah, contoh pengolahannya gimana? Karena tadi kalau kita lihat di sini, nah itu kan lumayan banyak ya apa pintu masuknya. Nah, kalau merasa kelamaan ngentri atau kelamaan ngolah, bisa nih dibuat hanya pintu-pintu masuk tertentu. Misalkan kalau saya ini nih, pintu masuk Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, Kuala Namu, Hussein Sastra Negara, Adi Sucipto, Bandara Internasional Lombok, Samratulangi, Minangkabau, Sultan Syarif Kasimil, Kasim, maaf salah mengucapkan, kemudian Sultan Iskandar Muda, Ahmad Yani, Supadio, Hasanuddin, Sultan Hasanuddin II. Nah, dari sini jadi ada 15 pintu masuk yang saya olah. Nah, loh kok nggak ada tahun, padahal tadi yang di penjelasan tekstilnya ada tahun. Nah, itu saya karena ini aja sudah berapa baris ini datanya ya, hanya 1 tahun ini tahun 2017 saja. Itu 180 baris. Oh, lumayan kan ya. 180. Kok bisa 180 dari mana? Bulannya 1 tahun kan ada 12. Kalau ini pakai 1 tahun berarti kan ada 12. Terus tadi pintu masuknya ada 15. Dikalikan 15. Ya wes jadi berapa ini? Oh, ini belum saya tambah sama dengan. Nah, ada 180 itu sudah lumayan ngentrinya tadi. Ya. Nah, dari sini bisa baik itu di clustering ataupun di klasifikasi. Nah, misal sekarang di clustering, bukan di klasifikasi ya, maaf, di prediksi. Ini saya salah. Di prediksi. Mohon maaf. Kalau di clustering berarti langkahnya bagaimana? Maka sama harus tahu mau di cluster berapa. Jadi ini dianggap semuanya kolom-kolom ini, kolom yang saya blok ini dianggap sebagai variabel input ya, sebagai variabel input ya. Jadi bulan, pintu masuk, jumlah itu dianggap sebagai variabel input ya. Bulan, pintu masuk sama jumlah itu dianggap sebagai variabel input. Jadi nggak ada variabel outputnya. Itu kalau clustering. Terus tentukan jumlah klasternya, mau di klaster berapa. Misalkan mau di klaster 3, berarti maksudnya 3 ini apa? Yang kunjungannya misalkan sedikit, sedang, banyak. Misalkan gini maksudnya 3 itu. Nah, maka langkah berikutnya untuk melakukan clustering itu harus semuanya angka ya. Inputannya harus angka, dalam bentuk angka. Jadi ini harus dirubah ke angka ya. Ini dirubah ke angka, misalkan Januari itu apa? 1, Februari 2, harus dirubah ke angka ya. Harus dirubah ke angka. Jadi ini saya rubah angka dulu. Saya copy. Mungkin ini nanti videonya saya jadikan 2 kali rekaman, jadi bisa dipelajari untuk yang persiapan mau skripsi. 2 Maret 3. Mungkin memang kalau ngolah data itu butuh ketelatenan, kesabaran ya. Karena data sebenarnya sudah mulai banyak yang dipublik. 5 kemudian 6 dulu, maaf, kebelanjur itu bahasa orang Lamongan itu kebablasan. 7
Jadi kalau kalian mau skripsi terkait prediksi, clustering, klasifikasi, maka harus diperhatikan apakah datanya itu sudah ada atau tidak. Karena kebanyakan sekarang metode yang kita gunakan itu kan sudah mulai berkembang. Nah, metode-metode tersebut itu kebanyakan membutuhkan data. Nah, kalau sama datanya nggak punya, terus asal buat data itu nggak boleh, itu namanya berbohong, memanipulasi. Jadi kalau skripsi melakukan penelitian itu nggak boleh melakukan kebohongan atau manipulasi. Ya, kita bisa ngambil data-data yang ada di publik. Jadi ada beberapa website yang menyediakan data yang bisa kita akses, dan itu insya Allah datanya benar. Kenapa? Karena ada kompetisinya. Contoh misalkan dari Kaggle. Di Kaggle itu ada kompetisi, challenge-nya ya. Nah, itu bisa datanya diambil. Atau di data.go.id atau di beberapa website pemerintahan. Nah, ini sudah dalam bentuk angka. Kalau sudah, kemudian yang ini kategori berikutnya yang pintu masuk, ini kan dalam bentuk angka juga. Nah, ini berarti dirubah 1, 2, 3. Nah, kita rubah angka. Tadi sampai ngurang ngarei ya ini. Nah, terus ini di copy untuk rubah lainnya. Pokoknya tadi ingat saya ada 15 pintu masuk yang saya pakai. Misalkan mau lebih ya monggo, nggak apa-apa. Karena memang ini hanya untuk contoh dan hanya saya pakai 1 tahun, makanya kolom tahun tidak ada. Ngurah Rai. Terus terakhirnya itu Sultan Hasanuddin ya. Apa sih terakhirnya itu? Sultan Badarudin. Nah, ini kalau berdasarkan pintu masuk. Misalkan berdasarkan apa lagi kategorinya? Ya monggo. Ini saya pakai pintu masuk. Jadi intinya itu mengklaster pintu-pintu masuk mana yang jumlah wisatawannya sedikit, sedang, banyak, itu tujuannya clustering. Nah, selesai. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, nah inputan harus angka, berarti harus dikonversi. Ini berarti konversi, harus dilakukan konversi. Saya kasih keterangan harus dilakukan konversi. Kemudian setelah dikonversi, maka lakukan training. Tujuan training itu untuk mendapatkan centroid. Dari centroid inilah yang dipakai untuk mengcluster. Dari centroid inilah yang digunakan untuk clustering gitu. Nah, misal sekarang saya melakukan clusteringnya pakai baik itu R ataupun WK ataupun MATLAB, itu sama tujuannya. Misal pakai R ataupun pakai WK ataupun pakai MATLAB ataupun Python. Saya belum pernah melakukan clustering di Python, baru di sini saya jadi bisanya menjelaskan di sini. R, WK, MATLAB itu pasti hasilnya adalah centroid. Hasil training itu centroid. Dari centroid itulah yang dipakai. Nah, misal sekarang di R. Kalau di R berarti langkahnya gimana? Data ini tadi. Nah, data ini kita baca. Kita copy. .180 ya. Kita copy, kita simpan di C. Kita simpan, terserah saya sebenarnya nyimpannya, karena kalau di sini nanti bisa terbaca lengkap. Disimpan dalam bentuk CSV data. Kita pakai misalnya, atau data aja lah.
biar enggak banyak nantinya. Udah. Oke ya. Kita simpan di CSV data. Kemudian kita baca di sini data sama dengan nih, sebentar. Caranya ngutip. Nah, biar enggak panjang-panjang. Ini contoh aja sih. Nah, read.csv nah, dilengkapi tadi di folder J saya. Folder J terus di mana? Sebentar. Folder J clustering ya ini. Saya copy lengkap. Nah, R garisnya tadi dibalik ya, bukan seperti tadi ini. Nah, terus nama filenya tadi data. Oke, sudah. Nah, ini sudah terbaca, tidak ada error. Maka mau lihat nih datanya kayak apa, di mana datanya, bisa dilihat di sini di bentar. Nah, ini di data. Nah, ini muncul ya, kelihatan di sini di environment. Terus akan terlihat datanya. Nah, terus kalau mau ngambil fitur-fiturnya, ini biar enggak terlalu. Nah, ini ya, ikutnya di sini. Kalau mau melihat fitur, mau ngambil fitur-fiturnya, caranya kayak gini. Ini contoh rekapan saya dulu. Nah, ini data.fitur, jadi dia ngambil fiturnya. Terus view itu tujuannya untuk menampilkan fiturnya. Nah, ini fiturnya udah, berarti bulan, pintu masuk, jumlah. Terus kita lakukan clusteringnya dengan fungsi ini. Nah, ini Kamin langsung. Jadi Kamin itu adalah fungsi yang melakukan clustering menggunakan metode Kamin. Nanti saya jelaskan apa konsepnya di video berikutnya ya, di video berikutnya untuk konsep. Nah, ini clusteringnya 2. Kalau tadi di Excel, bukan di Excel ya, di Notepad saya jelaskan mau buat 3 cluster ini ya, berarti ini dirubah. Jadi langkahnya Resolute itu menyimpan hasilnya, terus fungsi Kamin itu manggil, data.fitur itu data tadi, terus ini clusternya berapa, 3. Udah, nanti akan menghasilkan centroid. Nah, cara menampilkan centroidnya gimana, atau ngambil centroidnya. Ini cara menampilkan centroidnya. Result, dipanggil aja result. Udah, ini adalah hasil klasternya. Jadi 3 misal kita sepakati nih, oh 3 itu banyak, 1 itu sedikit, 2 sedang, jadi hasilnya kayak gini. Nah ini 1 itu berarti menunjukkan mulai baris ke-1 sampai baris ini. Ini jadi ini hasilnya adalah baris 1, baris 2 ya, baris 3, baris 3 nggak mau diblok. Nah, ini baris 3, baris 4. Nah, berikutnya ini berarti baris 54, 55, 56. Nah, centroidnya yang mana ya? Ini centroidnya ya, ini yang dipakai, kita pakai aja. Kita ambil. Oh, ini penjelasannya. Kalau di sini kelihatan ya, ini jumlahnya banyak kan, 516.415. Nah, berarti ini kita anggap sebagai 2 itu yang banyak, 3 itu yang sedang. Ayo kita ambil dulu. Duh, nggak mau ke copy, sebentar. Di copy, bismillah. Duh, nggak mau. Sudah mungkin ya.
Udah, kita taruh di sini tadi. Nah, kita taruh di sini. Nah, sudah ya, sudah kepaste. Artinya ini kalau kita buat kolom-kolom sendiri, berarti 1, 2, 3 itu klasternya. Nah, kalau dilihat dari datanya berarti 1 itu artinya sedikit, 2 artinya banyak, 3 artinya sedang. Nah, kalau dilihat dari data. Terus nilai sentroidnya di sini berarti sesuai variabelnya. Variabelnya ada bulan, pintu masuk, terus jumlah. Nah, maka kita masukkan nilainya itu 6 titik ya. 6,5, 7, 6,08. Kalau kita ambil 2 digit ya, itu pembulatannya. Terus pintu masuknya di sini 9, 1. Kalau kita bulatkan 1,9 ya. Kita ambil 1 digit. Kalau misalkan 2 digit ya tetap 1,92. Ini ya. Misalkan sama-sama 2 digit. Kayak gini. 1,92. Terus ini kok tanda panah saya kok nggak mau. Terus berikutnya jumlah sentroid 7, 1,92 berarti 92 titik. Terus 5, 1, 6, 4,15 titik 36. Terus berikutnya dia membulatkan sendiri karena mungkin ini kolomnya kurang lebar. Nah, udah. Terus 24, 3, 059 titik 77. Oke, sudah. Dari sentroid ini nanti kita kelompokkan. Misalkan yang tadi kan maaf, sebentar, yang dari R tadi sebenarnya sudah bisa, tapi kan dalam bentuk seperti ini, jadi nanti ngerubah lebih lama. Lebih baik saya gunakan langsung di MATLAB. Tadi belum sempat saya siapkan, mohon maaf. Nah, sebentar. Nah, saya pakai ini ya, ini ya. Jadi baca data dan seterusnya. Kita mulai datanya tadi. Saya ambil datanya dulu. Langsung, jadi ini langsung aja, nggak perlu nama variabelnya. Buka MATLAB, kita buka untuk buat variabel. Nah, sudah. Ini berarti data, terus sentroidnya kita copy juga. Sentroidnya di sini. Buka MATLAB, terus new variable. Oke, sentroidnya juga sudah. Kita kasih rename sentroid. Nah, ini saya copy, saya pindahkan, saya simpan di tadi sama-sama saya taruh di folder clustering. Mana ya clusteringnya ini? Clustering. Kita mulai datanya, baca data, berarti data sama dengan, atau saya buat, kalau di sini pakai A ya,
A sama dengan data baris berapa pun, mulai dari kolom 1 sampai kolom ketiga. Oke. Terus centroidnya itu di C, berarti centroid baris berapa pun, kolom 1 sampai kolom 3. Ya, tadi 3 variabel dan 3 klaster. Oke, kita sudah baca ini baris kolomnya jumlah. Ini ke 1, kedua, udah dia itu akan mencari jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Terus ini akan melakukan pengelompokan, jadi mana yang terkecil, jadi yang paling kecil berarti mirip, nah berarti dikelompokkan ke K1, K2, K itu berarti klaster 1, klaster 2. Nah, terus ini disimpan A sama hasilnya, hasil akhir udah disimpan kayak gini. Terus kita coba running. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berhasil. Sebentar, nah sudah berhasil. Ini ya, ada file hasil akhir .xls. Kita buka. Ini bismillah. Nah, ini hasil clusteringnya. Mirip toh sama yang di R. Kita buat buka ini ya, separuh-separuh. Nah, ini kelihatan ya. 1. Nih. Nah, ya, 3 1 1 1. Itu yang bisa saya sampaikan terkait clustering. Semoga bermanfaat yang sedang lagi mengerjakan penelitian atau skripsi terkait clustering menggunakan K-min ya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.